Halo, perkenalkan nama saya Virgilianus Karim dari kelas 2024. Di sini saya akan membahas edukasi yang berjudul Strategis Pengendalian Hipertensi melalui penerapan pola hidup cerdik. Ya, jadi yang pertama itu apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi meningkatnya tekanan darah di atas normal secara kronis atau terus-menerus atau di atas 140/90 mmHg. Jika tidak dikendalikan, hipertensi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke dan komplikasi ginjal. Jadi yang kedua itu cek kesehatan secara rutin. Jadi pemeriksaan tekanan darah secara berkala sangatlah penting karena hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala yang nyata atau spesifik. Tujuan atau membantu tekanan darah dan mendeteksi kondisi hipertensi sejak dini. Sebelum komplikasi terjadi, cara lakukan pemeriksaan tekanan darah setidaknya 1 tahun sekali di fasilitas kesehatan terdekat atau seperti puskesmas atau klinik. Jadi yang ketiga, asap rokok. Jadi asap rokok ini dapat juga menjadi terjadinya hipertensi karena merokok merupakan salah satu faktor risiko utama hipertensi. Jadi zat-zat berbahaya dalam rokok dapat merusak pembuluh darah dan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi tujuannya untuk mengurangi kerusakan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Jadi caranya untuk menghilangkan atau mengapa untuk berhenti merokok bagi perokok pasif dan hindari paparan asap rokok bagi perokok pasif. Jadi yang keempat itu rajin aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik yang teratur dapat membantu menjaga berat badan ideal, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kesehatan jantung. Tujuannya untuk mengendalikan berat badan dan meningkatkan kebugaran jantung dan dengan cara lakukan aktivitas fisik ringan sehingga sedang selama minimal 30 menit per hari atau 150 per menit per minggu, contohnya jalan kaki, jogging, bersepeda atau berenang. Jadi yang kelima itu diet seimbang. Jadi pada diet seimbang ini adalah pola makan yang sehat dan seimbang memegang peran penting dalam mengendalikan tekanan darah. Jadi tujuan untuk mengurangi asupan garam dan lemak yang dapat meningkatkan tekanan darah. Caranya batasi konsumsi garam maksimal 1 sendok teh per hari, memperbanyak konsumsi buah dan sayuran, kurangi makanan berlemak, tinggi gula dan olahan, dan jaga berat badan ideal. Jadi yang keenam itu istirahat yang cukup. Jadi istirahat yang cukup juga dapat memberikan waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri sehingga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Caranya memastikan tidur 7-8 jam setiap malam untuk orang dewasa dengan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan tenang. Ya, jadi yang ketujuh itu kelola stres. Jadi kelola stres juga dapat memicu pelepasan hormon yang dapat meningkatkan tekanan darah. Mengelola stres dengan baik sangat penting untuk menjaga kesehatan kardiovaskuler. Jadi tujuannya untuk menghindari peningkatan tekanan darah akibat faktor psikologis. Caranya lakukan hobi atau kegiatan yang disukai atau meditasi, yoga, dan latihan pernapasan atau mencari dukungan dari keluarga atau teman. Jadi itu saja jadi kesimpulan dari edukasi yang kita bahas. Jadi dengan menerapkan pola hidup cerdik secara disiplin, hipertensi dapat mengendalikan tekanan darah dan meningkatkan kualitas hidup.
dan mencegah risiko komplikasi penyakit. Dan lebih serius, ini adalah langkah proaktif yang dapat diambil untuk jaga kesehatan jangka panjang.